skill merasakan. Nah, kita memulai tempat kita ini, semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Jadi lanjut lagi ke uluan Nuri tadi, kalau ditanya ya kan, biar cerita kita sama. Karena kalau cerita kita nggak sama, pasti orang yang mendengar, oh ini pasti bohong. Tapi kalau semua cerita kita sama tentang konsep ini, oh ini orang akan melihat bahwa kita ingin menggapai masa depan yang lebih baik. Bukan soal masa lalu yang kita ceritakan, tapi pikiran kita terhadap masa depan itu jauh lebih punya visi. Nah, uluan itu di awal, Nuri itu kehidupan. Sebenarnya Nuri ini adalah narasi lampau yang dimitoskan secara turun-temurun di tempat ini. Nah, perkiraan saya ini perkiraan, tapi dugaan ini ada mungkin menyangkut kebenarannya ini, karena setelah di ribuan tahun yang lalu, ini nggak ada cerita peradaban bahwa orang ngomong di tempat kita ini ada peradaban yang namanya 5.000 tahun yang lalu, klaimnya skala berat, ada bangsa yang namanya Tumi. Sebelum disebut skala berat, ada bangsa Tumi, ada bangsa Batu, dan lain. Nggak ada sebutan Nuri. Nah, berarti Nuri lebih lama dari itu, karena dia nggak disebut di periode 5.000 tahun ke sini. Berarti Nuri hadir ada sebelum Krakatau Purba meletus. Nah, Krakatau Purba meletus itu diperkirakan puluhan ribu tahun yang lalu. Kenapa? Karena Krakatau Purba itulah yang memisahkan Jawa dan Sumatera dan Kalimantan. Ledakan yang dahsyat itu yang memisahkan, membuat Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terpisah. Tadinya kan ada satu lempengan yang terpisah karena letusan Krakatau Purba. Nah, itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, letusan itulah yang menenggelamkan peradaban yang disebut dengan Nuri. Nah, sekarang kita meyakini bahwa masa lalu yang jauh itu bisa juga menjadi masa depan. Nyambung nggak? Masa lalu yang jauh itu juga bisa jadi masa depan. Ada nggak persamaan masa lalu dan masa depan? Sama-sama kita nggak tahu ya kan apa yang terjadi kan. Hanya bisa kita jangkau dengan pikiran. Nggak bisa kita raba-raba lagi, nggak bisa kita lihat ini. Kita itu hanya bisa melihat apa yang terjadi di detik ini, jam ini, hari ini. Besok kita nggak tahu. Yang kemarin hanya bayangan. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang menyamakan masa lalu dan masa depan? Yang ingin kita rindukan pasti setiap orang yang hidup, setiap makhluk yang hidup butuh makanan yang sehat, butuh udara yang sehat. Makanan yang sehat, udara yang sehat ini sumbernya dari mana? Ya dari alam yang sehat, dari perilaku kita juga. Nah, ini yang dirindukan. Kalau orang ngomong kalau soal teknologi, itu kan soal cara bagaimana berkomunikasi, bagaimana berhubungan antara satu dengan yang lainnya, mempercepat aja. Nggak ada yang nggak lebih dari itu. Dia nggak bisa buat makanan, nggak bisa buat udara. Ya cuman ngontrol udara sekitar di dalam ruang dia dengan teknologi. Tapi bagaimana mengkondisikan ini, ya nggak ada. Harus ada keterlibatan manusia untuk membentuk itu. Nah, dengan apa ya? Dengan pohon, dengan mencintai lingkungan dan lain sebagainya dan seterusnya. Teorinya sudah banyak, tinggal teori-teori ini berada di tubuh kita. Jadi Uluan Nuri penyusuan batu. Jadi luas ini, kawasan ini 1.800 hektar diniatkan tadi saya bilang untuk tempat kita tinggal. Terus ada 144 distrik. Satu distriknya 12,5 sampai 13,5 hektar. Akan diperkirakan sampai pada waktunya di ruang 1.800 hektar itu bisa ditempati oleh 750.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Jadi ada kawasan yang sangat padat tapi masih longgar. Kenapa? Karena diniatkan di ruang ini 60%-nya masih hutan. Jadi bangunannya nanti bangunan yang tumbuh ke atas.
Nah ini perlu juga buat kita semua untuk berpikir bagaimana cara merubah ini. Kita sekarang kalau bikin rumah aja udah mikirnya gitu ya. Batasnya 50 kali berapa meter. Mindset kita itulah tempat kita mau bikin rumah. Rumahnya harus besarnya segini. Padahal ke depan mungkin hanya butuh yang ke atas. Nah cara berpikir seperti ini harus mulai dipikirkan sejak sekarang. Kalau enggak, kalau kita masih berpikir, wah tanah kita masih luas, pasti nggak masuk akal untuk orang-orang sini. Kita akan mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dibuat oleh kota-kota lain. Kalau kita nggak tegas sejak awal. Ya kita misalnya gini, dengan bentuk pemukiman kita seperti ini, yang kita coba seperti ini, kita akan mengulangi kesalahan yang dilakukan Jakarta, yang dilakukan Surabaya, yang dilakukan Jogja, dan tempat-tempat lain di Lampung. Semua berhimpitan, semua punya aturan sendiri-sendiri, semua nggak mau diatur, dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu cara berpikir kita semua. Perjuangan ini pasti panjang, nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Pasti perjuangannya panjang. Tetapi kita yang harus memulainya, menjadikan contoh ini sebagai gerakan bersama di tempat kita. Ya kalau saya jabatannya tanggal bulan Mei nanti sudah berakhir, tapi visi tentang Tubaba ini harus tetap jalan di tempat kita. Apa yang disebut Tubaba? Tubaba itu tidak lagi sekedar singkatan dari Tulang Bong Barat, tapi Tubaba itu adalah masa depannya Tulang Bong Barat. Sesuatu yang akan dituju oleh Tulang Bong Barat itu bernama Tubaba. Kita bicara nilai. Nilai ini nggak harus tercermin di dalam APBD dan lain sebagainya, tetapi harus berada di tubuh setiap warga. Nah, bagaimana cara menumbuhkan ini? Kuncinya adalah pendidikan. Karena ini yang paling berdekatan, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah,